Pemirsa, kasus kekerasan di sekolah masih saja terus terjadi, terutama di Jawa Timur. Kali ini terjadi di Kabupaten Jember, di mana ada seorang siswa yang ditendang oleh teman sekolahnya sendiri dan mengakibatkan meninggal dunia, tepatnya di SMKN 2 Jember. Mengapa kasus kekerasan ini terus terjadi dan bagaimanakah pencegahannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri di Jember tewas akibat ulah kekerasan yang diduga dilakukan oleh teman sekolahnya. RA, siswa SMK Negeri 2 Jember, menjadi korban kekerasan yang dilakukan RR yang tak lain teman sekolahnya. Insiden tersebut terjadi saat mata pelajaran jam terakhir. Korban dan pelaku merupakan teman sekolah duduk di bangku kelas 10. Pelaku awalnya memanggil korban yang saat itu masih berada dalam kelas untuk diajak keluar. Namun saat keduanya bersalaman, pelaku tiba-tiba menendang ke bagian leher hingga korban seketika jatuh tersungkur. Upaya menolong korban untuk dirawat ke unit kesehatan sekolah pun telah dilakukan, termasuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya tak dapat diselamatkan saat dalam penanganan medis. Tindak kekerasan di sekolah ini langsung ditangani oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan Anak PPA Polres Jember. Selain mengamankan seorang terduga pelaku, polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang terdiri dari guru dan sejumlah siswa. Jadi anak atau yang korban itu sempat salaman minta maaf, dan dengan yang bersangkutan yang melakukan, yang diduga sebagai pelaku itu juga sudah mau bersalaman. Namun ketika bersalaman itu, si terduga pelaku itu sambil menendang dan satu kali tendangan kena di bagian ini. Langsung dia jatuh dan sempat kita bawa ke UKS. Namun setelah kita di UKS ternyata harus kita rujuk ke rumah sakit. Informasi dari masyarakat bahwasanya ada kejadian perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia. Saat ini masih kita lakukan olah TKP dan proses penyelidikan. Untuk korban pelajar, untuk pelaku masih kita cari tahu dulu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan kekerasan pelajar berujung maut, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Ibu Miftah Kuljadah atau Bu Miftah selaku psikolog perkembangan dari UNESA. Selamat siang Bu Miftah. Siang Mbak Ayu. Dan sudah terhubung melalui Zoom meeting yakni Pak Danis Barli Halim, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember. Selamat siang Pak Danis. Siang Mbak. Dan juga ada AKBP Heri Purnomo, Kapolres Jember. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Baik, saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, ini bisa diceritakan lebih lengkapnya awal kejadian dari penendangan seorang siswa yang menyebabkan meninggal dunia. Pak Heri, silakan. Ya, Selasa kemarin, sekitar jam 12.15, kami dapat laporan dari masyarakat bahwa di SMK 2 Jember itu ada salah satu siswa yang menjadi korban penganiayaan. Setelah kita datangi ke TKP, memang untuk korban sudah dibawa ke puskesmas. Pada saat itu kondisinya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian dari keterangan para saksi bahwa yang bersangkutan ini, si korban ini terlibat penganiayaan yang dilakukan oleh teman satu sekolahnya, yang kebetulan sama-sama duduk di bangku sekolah kelas 10. Dari keterangan tersangka, kita mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan merasa sakit hati mengingat pacar tersangka ini atau pelaku ini sempat diajak kencan oleh korban. Kemudian dengan dasar itu yang bersangkutan mencari di korban ke kelasnya, pada saat ketemu langsung diajak keluar, kemudian dilakukan penganiayaan di situ. Seperti itu Mbak. Oke, berarti motifnya adalah seperti marah begitu ya? Atau balas dendam begitu ya Pak ya? Ya, merasa sakit hati. Merasa sakit hati. Ya, pacarnya digangguin. Oke, saat ini posisi dari pelaku sendiri masih diperiksa oleh Polres Jember? Untuk pelaku sudah diamankan
administratif dilakukan penahanan terhadapnya di Polres. Baik, baik. Saya ke Pak Danis. Pak Danis, ini tentunya sangat disayangkan begitu ya. Dengan kejadian ini mengakibatkan meninggal dunia. Apa tanggapan dari DPRD Jember sendiri? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban dan juga turut prihatin atas kejadian yang terjadi di SMK 2 Jember. Ini sudah istilahnya kejadian seperti ini memang baru kali ini kalau untuk yang kasus meninggal ya, tapi untuk kekerasan untuk anak-anak ini sudah sering kali, karena nanti juga di SMP itu terjadi kayak bullying gitu loh. Nah, ini bukan hanya menjadi PR pihak sekolah dan juga dari wali murid, tapi semua stakeholder, termasuk dari pemerintah, dari komite, dari kami juga mendorong untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa kalau sebuah di sekolahan kan memang kontrol orang tua juga nggak bisa kontrol ya kalau begitu anak-anak terjadi di sekolah seperti apa. Ini perlu duduk bareng, semua stakeholder harus duduk bareng menyelesaikan masalah ini agar nanti tidak berdampak kepada adik-adik kelasnya, Mbak, adik-adik kelasnya yang mau masuk ke tingkat SMA ya, tingkat atasnya ya, mereka biar tidak trauma istilahnya. Ya. Jadi perlu pengawasan dan harus ada solusi. Dan untuk yang kasus sekarang ini, saya rasa tata tertib di sekolah harus ditegakkan. Oke. Jadi yang memang Baik, tata tertib sekolah harus ditegakkan begitu ya. Benar, Oke, benar. saya ke Ibu Miftah. Bu Miftah, ini apa pandangan Anda terkait dengan kasus ini, karena background-nya adalah masalah asmara begitu, ada sakit hati yang memang dilakukan oleh seorang remaja yang masih berusia belasan tahun begitu, duduk di kelas 10 SMA begitu. Bagaimana tanggapannya? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan kasus kekerasan pelajar berujung maut. Saya langsung saja ke Ibu Miftah. Ini berkaitan dengan motif asmara begitu, atau adanya sakit hati seorang remaja begitu sehingga menendang yang mungkin dikiranya hanya terluka, tapi menimbulkan meninggal dunia. Ini seperti apa pandangan Anda sebagai psikolog? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Siang pemirsa semuanya. Jadi ini memang kasus yang menarik ya untuk dibahas. Sekaligus juga bagi saya ini warning untuk bersama. Kenapa? Sebetulnya ini kita memang setuju bahwa kita semuanya, stakeholder itu semuanya memang harus sudah mulai peduli gitu ya. Karena kenapa? Perbedaan zaman, perbedaan lingkungan itu akan berpengaruh. Karena bisa jadi remaja kan ini, remaja itu mulai belajar mengenal lawan jenis, mulai suka dan yang lainnya, bisa jadi ada proses yang namanya mengelola rasa, dan kemudian karena dia sakit hati, muncul ada defense-nya. Sehingga dia seperti layaknya mempertahankan haknya. Nah, cara mempertahankan ini yang salah. Nah, bisa jadi dia menyalurkan rasa marahnya, rasa agresinya, tapi dia bisa jadi nggak tahu kalau akhirnya kebablasan. Bahwa ternyata bisa jadi dia kurang knowledge, kurang tahu bahwa ada beberapa titik-titik tertentu yang vital ketika itu memang ditendang atau menyelukai. Nah, yang kalau saya baca, yang saya tahu kan itu di bagian kepala bagian belakang kan, kalau itu ditendang dan ini kan memar, akhirnya bisa jadi itu fatal sehingga berujung kematian. Nah, bisa jadi ini loh yang kadang-kadang tanpa sengaja pengennya mungkin melukain, tapi tidak bermaksud sampai membunuh. Tapi whatever, yang itu yang sebetulnya perlu dikasih tahu adalah mana titik-titik yang harusnya bisa dan bagaimana mengelola rasa, mengelola untuk agresi itu biar disalurkannya dengan cara yang tepat, dengan asertif. Contoh nih, ketika di anak-anak di sekolah bercandaannya, karena sekian waktu yang lalu juga sempat jatuh, ini mainan nih, kursi ditarik itu ternyata yang temennya mau duduk nggak jadi, terus akhirnya bisa jadi lumpuh. Nah, apakah itu nanti juga ada motif kejadian yang sekarang ini juga ada motif yang seperti itu kan perlu ditelusurin lagi. Tapi preventifnya adalah kita semuanya harus aware terhadap bagaimana hal-hal yang penting dari yang mulai kecil sampai yang gede yang itu
bahasa saya risk taking-nya ya. Bagaimana resikonya pengambilan risk taking behavior-nya itu yang perlu dikuatkan. Bahwa apapun yang kita lakukan itu sebetulnya mengandung sebuah konsekuensi, termasuk di remaja. Bertindak kekerasan apapun sebenarnya tidak boleh dibenarkan begitu ya oleh walaupun misalnya memukul, mencubit dan lain sebagainya sama teman, ini sebenarnya tidak boleh, apalagi menendang hingga melakukan kekerasan-kekerasan, bahkan kekerasan verbal itu pun juga tidak boleh, dan ini harus dipahami oleh siswa dan juga seluruh komponen dari maupun guru dan lain sebagainya. Oke, saya ke AKBP Heri Purnomo, Kapolres Jember. Pak, berkaitan dengan saat pelaku ini menendang korban, ini hanya dilakukan satu kali saja atau seperti apa? Sebelumnya memang korban sempat minta maaf, kemudian menjelaskan masalahnya, namun pelaku tidak bisa menerima hal tersebut, kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali. Setelah ditendang pada bagian kepala, korban langsung jatuh, dan memang ada luka di bagian wajahnya yang kemungkinan didapatkan pada saat yang bersangkutan jatuh dan kena di paving block ya, yang ada di bawah. Dan itu kejadiannya hanya 1 kali saja ya, tidak berulang kali kasus kekerasan itu terjadi? 1 kali saja. Baik. Saya ke Pak Danis. Pak Danis, ini berkaitan dengan kejadian yang sudah mengakibatkan korban jiwa begitu. Apa tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Jember sendiri? Nah, dari kita, dari DPRD, ini segera kita untuk memanggil semua pihak dari sekolah, dari pihak komite sekolah, dan semua yang berkaitan dengan ini. Kita ingin tahu satu permasalahan, kedua juga solusi, Pak. Itu solusi biar ini tidak berkelanjutan kepada generasi yang bawahnya nanti itu loh, dan ada ketakutan nanti di bawahnya. Jadi dan juga kita akan pihak sekolah bisa membuat kegiatan yang bisa meningkatkan persaudaraan, ikatan saudara di antara siswa, baik itu kelas 1, 2, dan 3 di satu lingkup sekolahan. Itu harus ada menciptakan sekolah harus menciptakan kegiatan seperti itu agar mereka juga sama-sama saling mengenal. Apa itu kakak kelas, adik kelas, dan teman sekelasnya terutama gitu loh, Pak. Baik, saya ke Bu Miftah, ini untuk kontrol emosi bagi remaja ini masih kurang bisa mengontrol begitu ya, atau bersikap impulsif sehingga outputnya dari emosi tersebut adalah dengan cara kekerasan. Bagaimanakah cara pencegahan agar orang-orang dewasa ini bisa membantu para anak-anak atau para murid-murid ini bisa mengontrol emosinya, jangan menggunakan kekerasan dalam mencari solusi begitu. Ini apa? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Ini cara agar para siswa, para anak-anak dan juga generasi muda ini bisa mengontrol emosi dan tidak impulsif agar kasus kekerasan ini tidak sampai terjadi. Seperti apa, Bu, caranya? Begini Mbak Fatma, sebetulnya semua aspek perkembangan itu mesti hanya ada 2 kan, faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal sendiri sekolah sebetulnya mulai pemerintah itu sudah ada juga memang BK di sekolah itu memberikan layanan-layanan, salah satunya layanan untuk anti kekerasan, anti narkoba, dan beberapa hal yang preventif-preventif yang lain yang harus dilakukan. Nah, itu dari faktor untuk eksternalnya. Sebetulnya ini membantu para siswa untuk mengelola rasa, itu menjadi yang agresi tadi menjadi dikelola menjadi lebih asertif. Nah, pertama bagaimana mengenali diri sendiri. Jadi ketika apa sih yang membuat kita marah itu anak-anak harus tahu. Gitu. Jadi membuat mudah untuk tersulut itu seperti apa. Terus yang berikutnya juga ketika sudah tahu dikelola, bagaimana caranya. Selain diajarin juga ada model dan model yang tepat. Artinya ketika semua orang tuh punya emosi. Semua orang itu punya rasa marah karena itu memang sudah givennya di situ. Tapi bagaimana mengelolanya itu yang caranya perlu dipelajari. Caranya adalah pertama ketika sampai emosi banget, hal yang paling sederhana sebetulnya adalah mengelola pernafasan dengan baik, rileks dulu.
Itu nih. Kalau di kita kan diajarinnya, udahlah kelola nafas dengan baik. Karena orang yang emosi nafasnya pasti tidak beraturan. Ketika nafasnya nggak beraturan, maka sirkulasinya juga nggak benar, maka dikelolanya adalah pernafasan yang benar, maka itu akan membuat diri lebih rileks. Sehingga emosi akan jauh lebih bisa terkendali. Jadi bagaimana beberapa model termasuk yang tadi DPRD tadi betul bahwa memang harus ada kegiatan-kegiatan untuk bagaimana dia menyalurkan energinya, menyalurkan pernafasannya dengan baik, pengelolaannya dengan baik, sehingga energi, kemudian rasa marah, rasa yang negatif atau rasa positifnya yang berlebihan itu pun juga bisa dikelola, nanti akan menjadi sebuah pembiasaan. Bagaimana jadi, dengan penting. Bagaimana dengan komunikasi Bu dengan orang tua atau juga teman dekatnya kalau ada masalah begitu, agar dibicarakan saja, jangan sampai ada kekerasan sampai terjadi begitu. Nah, itu memang faktor eksternal yang berikutnya, Mbak Fatma. Jadi artinya ketika BK sendiri sudah punya beberapa program untuk preventif dan kuratifnya, preventifnya salah satunya memang metode itu dengan komunikasi. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu yang asertif itu. Asertif itu kan tidak perlu menyerang, tidak dipendam. Jadi agresinya ada agresi yang ke dalam, ada agresi yang keluar. Nah, ini enggak, asertif itu di tengah. Kalau marah itu ya dibahas, disampaikan. Saya nggak suka perilakumu kayak gini, karena ini nggak tepat, ini mengancamku. Aku nggak suka temenku tuh kamu ajak keluar. Kenapa? Karena ini kan temanku, teman dekatku, dan itu membuatku nggak nyaman. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik. Kalau enggak, ada misalnya dia nggak tahu caranya seperti itu, kan ada mekanisme berikutnya. Kalau itu kejadiannya di sekolah, ya berarti ke BK. Kalau dengan orang tua, maka komunikasi efektif dengan orang tua itu juga penting. Rasa marahnya, rasa senengnya bahkan. Rasa senengnya nggak usah ngomongin yang agresi negatif gitu ya. Rasa seneng seseorang itu juga itu perlu disampaikan, karena rasa seneng pun juga bisa menjadi sesuatu yang berlebihan, menjadi bumerang itu tadi. Karena seneng terus barang yang kayaknya ini menjadi haknya, kemudian akan menjadi sesuatu yang negatif, akhirnya menjadi sesuatu yang kejadiannya seperti itu. Gitu Mbak Fatma. Baik, saya ke AKBP Heri Purnomo. Pak Heri, ini berkaitan dengan kondisi dari pelaku ini sendiri seperti apa? Ini karena masih di bawah umur begitu ya Pak ya, dan masa depan juga masih panjang. Saat ini sudah ditangani oleh PPA Polres Jember sendiri. Seperti apa keadaannya? Untuk kondisi dari pelaku baik-baik saja, dan untuk pemeriksaan kita melakukan pendampingan juga dari pihak sekolahan maupun dari orang tua, supaya nanti dalam prosesnya tidak kemudian terkesan seperti menyeramkan. Hanya terkait dengan penanganan kasus anak memang kita membedakannya itu aja. Tapi konsekuensi hukum ini masih terus berlanjut ya Pak Heri? Ya, untuk proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan yang diatur dalam UHAP maupun di AKUHP. Apa konsekuensi hukum yang dilakukan atau diterapkan oleh Polres Jember sendiri? Kita akan proses terus ya sampai nanti di persidangan, karena ancaman hukumnya di atas 7 tahun dan itu tidak bisa dilakukan diversi. Baik. Saya ke Pak Danis, anggota Komisi DPRD Kabupaten Jember. Dengan kejadian ini, maka sistem pendidikan dan juga pengawasan ini harus lebih diketatkan lagi. Seperti apa upaya yang harus diperbaiki dan mungkin diubah oleh DPRD maupun dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri agar kasus serupa ini tidak terjadi lagi? Ya, Mbak Fatma. Jadi untuk kedepannya ini, sekarang kan memang, ini kata Ibu tadi, perubahan zaman sangat cepat sekali. Anak-anak ini juga, adik-adik remaja ini mengikuti perkembangan ini, bahkan kita pun kalah sekarang, mereka sangat cepat sekali. Itu satu yang saya rasa pihak dari orang tua, dari sekolah juga itu harus bisa mendapatkan diri ya kepada anak-anaknya, bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga sebagai teman, agar mereka lebih terbuka kepada orang tua, kepada guru, untuk permasalahan yang dihadapi. Jadi kita nanti DPR mungkin cuma istilahnya memberi masukan ya kepada pihak orang tua, itu juga dari komite dan juga dari pihak sekolah. Jadi pendekatan ke anak-anak ini lebih family, lebih keluarga, dan mereka bisa terbuka, karena mereka masa-masa sensi sekarang ini, anak muda ini masa-masa sensi gitu loh. Orang tua harus bisa masuk ke sana. Itu aja Mbak.
karena ini memengaruhi masa depan dari anak-anak dan juga generasi Betul. muda di Jember, Jawa Timur, dan juga Indonesia. Terima kasih Pak Danis Barli Halim, anggota Komisi DPRD Kabupaten Jember, dan sebelumnya ada AKBP Heri Purnomo, Kapolres Jember, dan Ibu Miftah, Kepala Pusat Pengembangan Karakter dan Layanan BK LP3. Pemirsa, saya Fatmai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.